kemudian mengadakan konferensi pers pada hari ini terkait bagaimana tindak lanjut daripada aksi teman-teman polisi pada tanggal 24 Januari kemarin, yang dimana kami anggap bahwa sampai dengan adanya agenda konferensi pers hari ini belum ada tindak lanjut yang menurut kami signifikan yang diperlihatkan oleh teman-teman PH dalam hal ini Polres Wajo. Jadi kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa adapun kasus yang menjadi sorotan teman-teman polisi pada hari ini adalah yaitu dugaan kerugian negara yang terjadi pada instansi Bapedipanda Kabupaten Wajo. Nah, pada tanggal 24 Januari kemarin, teman-teman polisi kemudian melakukan aksi demonstrasi di mana kami menuntut bahwa kasus dugaan korupsi di Bapedipanda itu kemudian harus segera terselesaikan. Nah, akan tetapi pada kenyataannya kemudian sampai dengan adanya konferensi pers pada hari ini, kami menilai bahwa tindak lanjut daripada demonstrasi teman-teman polisi pada waktu itu belum ada langkah sedikit pun yang diperlihatkan oleh teman-teman Polres. Jadi kami anggap bahwa dalam hal ini teman-teman APH itu kemudian tidak serius untuk bagaimana betul-betul menangani proses ini. Dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah Bapak Kapolres itu sendiri. Nah, jadi dalam konferensi pers hari ini, teman-teman polisi kemudian ingin menegaskan bahwa kasus yang kemudian dugaan terjadi kerugian negara di instansi Bapedipanda akan teman-teman tetap kawal dan serius menangani mengawal hal ini sampai dengan bagaimana titik hukum daripada kasus tersebut itu kemudian betul-betul nyata, dan kinerja daripada Kapolres Wajo itu kemudian harus memperlihatkan keseriusannya dalam hal menangani kasus ini. Itu kemudian menegaskan dan memberikan deadline waktu kepada Bapak Kapolres agar serius menangani perkara ini sampai dengan mulai terhitung sejak hari ini sampai dengan satu minggu ke depan. Nah, bila mana dalam tuntutan teman-teman pada hari ini kemudian tidak diindahkan, maka yakin dan percaya teman-teman polisi tidak akan berhenti sampai di sini saja. Teman-teman akan bermanuver sampai dengan tingkatan paling atas, provinsi sampai dengan pusat, itu kemudian bagaimana agar Kapolres Wajo bertanggung jawab menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Wajo. Jadi barangkali cukup hanya itu saja untuk sementara dari teman-teman AMWB. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi acara kita pada hari ini konferensi pers terkait dengan gerakan kita pada 1 minggu yang lalu mengenai kasus indikasi tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas Bapedipanda 1,3 miliar. Ini yang perlu kami sampaikan di tengah-tengah publik pada hari ini, bahwa kami dari Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Wajo Bela Rakyat tidak hanya sampai di sini. Kita akan terus mengawal kasus ini dan memberikan warning bahwa 1 minggu ke depan, ketika tidak ada kemudian hal-hal yang berarti yang dilakukan atau kinerja Polres masih tetap seperti itu, maka kita akan turun dengan massa yang lebih banyak lagi. Dan dapat kami garansikan bahwa polisi ini akan tetap tegak berdiri garis lurus tanpa ditunggangi oleh pihak manapun, karena ini murni dari gerakan rakyat yang betul-betul kemudian sangat kecewa dengan kinerja daripada Bapedipanda yang menurut kami telah menciderai daripada hak-hak masyarakat kita yang telah bayar pajak, tapi uang-uang APBD bisa dikatakan dihambur-hamburkan begitu saja tanpa kemudian ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap masyarakat Wajo itu. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, atau katakanlah beliau melakukan perjalanan dinas dengan asumsi koordinasi keluar daerah, ini yang patut kita pertanyakan. Tidak masalah, sebenarnya anggarannya ini kecil, 1,3 miliar, tapi karena yang dilakukannya pada saat COVID, makanya jadi pertanyaan bagi kami. Kenapa? Karena sama-sama kita ketahui pada tahun 2021 kemarin itu bahkan
di Wajo saja ini sulit kita bergerak. Saya saja yang berasal dari Kecamatan Pitumpur maupun Kera, Kesekan saja banyak sekali pembatasan, banyak pemeriksaan. Apalagi kalau kita mau ke luar daerah, katakanlah Makassar maupun Jakarta, yang notabene-nya setiap saat ada pemberlakuan PPKM. Logika sederhananya adalah bagaimana kemudian sarapan anggaran ini bisa direalisasikan dalam kondisi darurat seperti itu. Ini yang kita pertanyakan sebenarnya. Anda mengatakan bahwa kita harus kemudian mengeluarkan bukti otentik. Secara logika sederhana saja sudah sangat jelas bahwa bagaimana kemudian penyerapan anggaran itu bisa terrealisasi, sementara kondisi daerah, provinsi maupun pusat pada saat itu memang darurat. Tidak ada kemudian orang yang disuruh untuk kemudian berkeliaran keluar daerah. Itu yang menjadi landasan dasarnya. Karena kita lihat sekarang survei kepercayaan publik itu terkhusus di institusi kepolisian sangat menurun sekali. Makanya ketika Polres Wajo mampu kemudian menjemput momentum ini, saya pikir kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian khususnya di Wajo ini akan kembali. Tetapi ketika kemudian kasus ini tetap mandek, maka tidak menutup kemungkinan kasus-kasus yang lainnya itu juga akan ikut seperti itu. Dan ini lagi-lagi menyangkut dengan harkat martabat daripada kinerja kepolisian yang ada di Resor Wajo itu sendiri. Lagi kemudian komunikasi, tidak ada lagi kemudian intervensi. Harga mati Kapolres Wajo harus dicopot ketika kasus Bapak Litbanda ini kemudian tidak mampu dituntaskan dengan baik. Karena harapan kami sebenarnya besar kepada Polres Wajo, tetapi ketika itu tidak mampu kemudian direalisasikan, maka jangan salahkan kami ketika kami menempuh jalur yang lain. Ya seperti kami akan lanjut ke Irwasda Polda Sulsel dan tidak menutup kemungkinan juga kita akan lanjut ke Komisi 3 DPR RI. Kenapa? Karena di Komisi 3 DPR RI memang memiliki fungsi untuk kemudian mengevaluasi kinerja Polri di seluruh Indonesia. Mendengar jeritan hati rakyat maupun mahasiswa yang ada di Wajo, semua harapan-harapan tentunya ada pada Pak Kapolres. Semoga beliau kemudian tergugah hatinya untuk kemudian menyelesaikan kasus ini. Karena kalau tidak, kami akan tetap menunggu, dan satu bahasa kami bahwa sampai ketemu di jalan. Dan jika hatimu bergetar melihat penindasan, dan jika jiwamu berontak melihat ketidakadilan, maka engkau adalah kawanku. Saya rasa untuk sementara itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.